Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali pada pertemuan ke-8 mata kuliah organisasi, di mana pada sesi ke-8 ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Pada sesi ke-7 yang lalu kita telah sama-sama membahas mengenai teknologi organisasi. Pada sesi ke-8 ini juga adalah sesi terakhir pada mata kuliah organisasi. Ada dua topik utama pada sesi ke-8 yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur organisasi menurut fungsi dan menurut produk. Kedua, perbandingan struktur fungsional, struktur produk, dan struktur matriks. Struktur suatu organisasi digambarkan pada peta atau skema organisasi. Skema organisasi ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi. Terdapat 4 komponen dasar yang berperan sebagai kerangka dari definisi struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi. Kedua, struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. Tercakup dalam hubungan pelaporan yang resmi ini banyaknya tingkat hierarki serta besarnya rentang kendali dari semua pimpinan di seluruh tingkatan dalam organisasi. Ketiga, struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan pengelompokan bagian-bagian organisasi menjadi suatu organisasi yang utuh. Kemudian yang keempat, struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi baik ke arah vertikal maupun horizontal. Hubungan didefinisikan sebagai tingkat koordinasi yang terjadi antara elemen-elemen organisasi, para anggota organisasi dari berbagai bagian dan tingkatan yang berbeda, mungkin saja berada pada lokasi yang secara fisik terpisah satu sama lain sehingga sulit untuk berhubungan. Boleh jadi juga sifat tugas yang dijalankan menurut mereka untuk saling berhubungan, akan tetapi skema organisasi ternyata tidak menunjukkan garis hubungan formal yang memungkinkan hal itu terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat mengordinasikan serta menyatukan kegiatan individu tersebut. Kualitas hubungan vertikal yang dibutuhkan oleh suatu organisasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu ukuran organisasi dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi. Jika organisasi berukuran besar dan juga kompleks, berarti lebih banyak tingkatan hierarki yang terdapat pada organisasi. Terdapat 3 faktor, yaitu tingkat ketidakpastian, derajat saling ketergantungan, dan jenis sasaran, yang menentukan kualitas hubungan horizontal yang dibutuhkan oleh organisasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketidakpastian menunjukkan banyaknya perubahan dan tingkat ketidakpastian yang harus dihadapi dalam mengelola organisasi. Jika tingkat ketidakpastian bertambah, organisasi akan membutuhkan lebih banyak informasi serta koordinasi horizontal. Organisasi terbagi menurut fungsi-fungsi struktur fungsional. 4 fungsi organisasi, yaitu yang pertama, lead bank, kedua, produksi, ketiga, keuangan, dan terakhir, pemasaran. Struktur fungsional membuat kerjasama dalam bagian menjadi lebih baik, karena para karyawan akan mempunyai nilai-nilai, sasaran maupun orientasi yang serupa. Akan tetapi, kelebihan itu diikuti dengan kesulitan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian atau fungsi yang lain. Kesulitan ini muncul karena setiap bagian cenderung hanya memperhatikan kegiatan di dalam bagian itu sendiri, tanpa mempedulikan koordinasi dengan bagian lainnya. Struktur produk terdiri dari bagian-bagian
yang masing-masing merupakan unit organisasi yang lengkap memiliki seluruh fungsi yang diperlukan. Pada gambar tersebut diperlihatkan suatu struktur di mana pengelompokan dilakukan menurut jenis produk yang dihasilkan. Berbeda dari struktur fungsional yang mengelompokkan kegiatan menurut sumber atau input bagi organisasi, pengelompokan pada struktur-struktur produk dilakukan menurut sisi lainnya, yaitu menurut output organisasi. Bekerja dalam suatu organisasi matriks bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan keterampilan khusus yang berbeda dari organisasi yang mempunyai struktur wewenang tunggal. Terdapat 3 jenis jabatan yang merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi matriks, yaitu pimpinan tertinggi, pimpinan matriks, dan pimpinan dua atasan. Itulah garis besar pada sesi 8 yang akan kita bahas. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa ataupun Bapak Ibu semuanya untuk berperan aktif pada buku modul yang telah disediakan, khususnya pada forum diskusi. Demikian video sesi ke-8 ini. Sampai ketemu pada mata kuliah lainnya. Terima kasih dan juga sampai jumpa.